sebagai seorang perempuan dengan aktivitas ibu yang begitu banyak. Ya apa dengan anak-anak gitu kan? Lah bukan, artinya gini, ada nggak yang belum tercapai? Ada. Apa Bu? Pengen jadi nenek. Teman-teman saya sudah pada punya cucu, saya belum. Wah, ini di luar dari asa duka ini. Lucu kan? Luar biasa. Sederhana saja. Ya. Karena bagi saya jabatan setinggi apapun kita tetap pulang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ya, Bu Untari, kita sekarang ngomong tentang dunia perempuan ya, Bu Untari. Ini sosok Bu Untari ini membuktikan adanya tesis yang saya yakini bahwa perempuan adalah sosok makhluk yang multitasking. Konon hanya perempuan yang bisa melakukan multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Dan ini tesis ini semakin terbukti ketika saya melihat sosok Bu Untari. Ya, Bu Untari ini politisi, dan politisi yang capaiannya memang selalu meningkat karirnya, mulai dari legislator di DPRD Kota Malang, sekarang legislator di DPRD Jawa Timur, dan sangat punya peranan khususnya di perpolitikan di Jawa Timur. Kemudian aktivis organisasi pemberdayaan ekonomi di koperasi sebagai ketua koperasi Setia Budi Wanita ya, koperasi SBW sebagai ketua umum, dan sekarang Ibu menjadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian hobi sekolah juga. Jadi hobinya Bu Untari ini sekolah dan jeduk sampai S3. Ya. Kemudian ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, putra putri 3 dan sudah S2 1 S1 baru lulus, S1 1. Sudah menikah semua 3? Belum. Oh belum, ya. Artinya ini the real multitasking ini menurut saya, Bu Untari. Lah, saya ingin tanya Bu Untari, apa yang memotivasi Ibu ini? Dengan bahasa lain, Ibu ini yang dicari apa sebetulnya? Sebagai seorang perempuan. Ya, yang saya cari adalah ridho ilahi. Nek aku kok mati, aku dikenang dengan catatan yang baik. Ya. Kan ada orang mati dikenang dengan catatan buruk. Saya ingin ketika saya nanti sudah tidak lagi berada di dunia ini, orang mengenang saya. Wong iku lho biyen sing kemudian membuat ini begini dan begitu dengan catatan yang baik. Husnul khotimah. Itu cita-cita saya. Makanya sepanjang hidup saya pakai untuk kepentingan memperbaiki banyak hal yang bisa saya lakukan. Mulai dari rumah, dari keluarga besar, dari komunitas, negara. Saya ingin seluruhnya ini saya abdikan untuk kepentingan berbuat baik. Contoh-contoh besar sudah ada secara keagamaan Nabi kita. Seluruh hidupnya untuk kebaikan. Itu buat saya contoh. Teladan yang sangat baik itu beliau. Kemudian kakek nenek saya, kakek moyang saya yang menurut penelusuran sejarah keluarga kami itu udah sampai pada salah satu seorang raja di Majapahit yang besar, yang sampai saat ini diperbincangkan oleh banyak orang. Nah, boleh disebut Bu? Saya keturunan putranya yang dari istri selir yang di Betoro Katong, itu Prabu Brawijaya kelima. Yang beliau sangat adil dalam memerintah. Seluruh agama disiapkan untuk berkembang. Hindu, Buddha, Islam semuanya ada. Sunan Ampel itu salah satunya. Beliau juga diberikan tempat untuk berkembang di Majapahit. Majapahit itu negara Pancasila. Itulah yang menginspirasi saya. Mbahku biyen insya Allah iso sini. Ayah saya seorang tentara pejuang. Ayah mertua saya seorang PKI. Dua keluarga ini mengabdikan hidupnya untuk kepentingan negara dan bangsa. Kalau ayah saya punya legacy, masa anaknya nggak punya legacy juga? Itu yang menginspirasi saya untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan bangsa dan negara, yang tujuan akhirnya aku kok nek mati ya dicatat karo sing apik. Lek menungso nyaretapi, insya Allah Gusti Allah nyaretapi Mas. Sederhana sebenarnya. Karena saya menghikmati ajaran agama, ajaran budi pekerti luhur, bagaimana manusia itu berperilakulah yang baik dalam kehidupan.
Kan sebelum kita melihat surga yang sesungguhnya di sana, surga itu kan sama dengan, kalau menurut saya di bumi ini adalah orang baik sama kita berbuat baik untuk mereka, lalu kita hidup rukun bersama-sama, kita saling bantu. Iku lah ya surga. Surga, ya. Anaknya gak rewel, bojone gak rewel, gak ada yang bikin susah. Itu kan sama juga dengan kita di surga, menurut saya. Karena surga di sana sudah dijanjikan seperti itu indahnya. Nah itu bagaimana kita menempuh, masa dengan kejelekan kita bisa ke situ, kan tidak mungkin. Maka saya terinspirasi itu karena yang dua ayah saya berjuang kemerdekaan, pahlawan, dua-duanya dimakamkan secara kepahlawanan. Jadi itu menginspirasi saya. Itu diceritani perang, sehingga tidak mau kalah ya dengan orang tua sama kakek nenek ya untuk kebaikan. Nggak mau saya. Ya, pernah nggak ngerasain sampai pada titik jenuh dari aktivitasnya Bu Untari itu? Pernah nggak ngerasain? Enggak pernah. Saya itu enggak pernah merasa jenuh. Sampai anak-anak saya gini, Mama nggak capek ta? Enggak, kenapa Mama nggak capek? Saya ditanya sama saudara-saudara. Satu yang saya jaga semangat hidup. Gimana cara jaga semangat hidup? Terus berpikir positif. Katakanlah, negara ini mau resesi. Enggak, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang enggak? Masih ada manusia-manusia mau bekerja di bawah itu. Orang-orang kecil itu. Yang itu yang selalu saya perhatikan, bagaimana mereka bekerja dengan baik. Mereka tanpa negara pun lo urip. Salah satu contoh, pada saat saya masih jadi anggota DPRD Kota Malang, kalau nggak salah laporan LHP BPK tahun 2009 apa 2008 gitu. Jadi Kota Malang itu tanpa APBD orang bisa hidup. Tahun berapa itu? Itu waktu itu APBD-nya baru sekitar 1,2 apa berapa nih? Apa 1,3? Sekarang ini kan 2 lebih ya. Iya. 2 lebih ya. Orang tanpa APBD bisa hidup. Dari mana? Waktu itu wali kotanya masih Pak Beni dapat penghargaan ketahanan pangan. Loh, saya kan tanya, iki kok nggak masuk akal sih? Kayak gitu. Kok bisa? Bagaimana cara menilainya? Karena ternyata PDRB Kota Malang itu jauh melebihi APBD Kota Malang. PDRB itu berasal dari bagaimana rakyat Kota Malang bergerak secara simultan untuk mencari ekonominya sendiri tanpa pemerintah membantu. Contoh Mas, nek biyen sekolah sik buka, lah wong dodol cilok. Iya. Wong dodol gambar-gambar iku apa dibantu sama pemerintah lah enggak sih? Iya, itu prestasinya rakyat loh. Itu prestasinya rakyat. Harusnya rakyat yang diberi penghargaan. Harusnya. Tapi pemerintah itu mendapat penghargaan kan mewakili rakyat. Gitu kan. Maka disinilah saya kadang rewel sama bupati-bupati kami yang dari PD Perjuangan, tak kupingnya ibaratnya tak jeweri. Kenapa sih nggak bisa berbuat sesuatu untuk mereka? Toh tanpa kita loh mereka tuh bisa. Tak tunjukkan. Jadi kebanyakan kepala daerah kalau sama saya memang mereka tidak bisa mengelak karena saya pelaku. Saya nggak bicara teori, tapi saya bicara lapangan. Coba ini daerah X misalnya, ini bisa dengan melakukan, iki loh coba lakukan, cari PAD dengan cara begini, ini lakukan wong wedok-wedok berdayakan kayak gini-gini. Ini sengki guna gini, ini pertanyaan begini. Ini kalian bisa melakukan, kenapa nggak kalian lakukan? Saya gitu kan. Iya. Nah, yang manut saran saya, alhamdulillah itu jejak dan kemudian dia terpilih lagi. Saya juga kadang jengkel juga ada kepala daerah nggak manut. Padahal sama-sama PDIP. Iya, sok-sok pinter. Tapi kalau sudah kayak gitu, saya bilang kamu tak ingatkan ya. Kan kebanyakan lebih muda dari saya. Atau katakanlah lebih tua pun saya bilang Pak, ini loh Pak, tak elingno sampean, ini gini loh. Karena kalau saya udah berpengalaman jadi anggota DPR 4 kali itu kan bukan sesuatu yang bukan pengalaman yang sederhana. Iya. Saya makan asam garamnya menyusun APBD. Mulai 2000. Sering di komisi mana, Bu Untari? Komisi Keuangan dan Ekonomi. Selalu di Komisi Keuangan dan Ekonomi. Sekarang nih di Komisi Pendidikan. Nah, sehingga saya tahu persis bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat. Menyusun keuangan yang berbasis untuk kepentingan rakyat. Membuat penganggaran yang berbasis untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau ekonomi ini disupport, rakyat itu akan mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan. Katakanlah PKL, toton sing apik, tapi aja mbok obyak tok. Dulu saya saat kita mau nonton gitu mesti saya
panggil dulu, kita beritahu di komisi B itu. Gini loh caranya noto, ojo mau pewentung itu ojo. Kalian juga harus tegak dalam pengaturan. Kalau kalian nggak tegak lalu kalian marah-marah, nah terus piye toh kayak gitu? Nggak boleh kan begitu. Mesti kita kalau memang mau negakkan, tegakkan. Kalau kalian belum bisa nggak negakkan, jangan kemudian seenaknya saja. Ini sama masyarakat. Saya kalau mau bikin perda mas, if I were you aja. Nek aku jadi awakmu. Itu ukuran saya kalau nyusun perda. Kenapa? Setelah saya nggak menjabat, saya nggak jadi anggota DPR lagi, kan saya jadi rakyat. Wong ini cuma 5 tahunan. Apa yang menjadi menarik orang ke? Tapi Bu Untari kan jadi anggota dewan terus setelah tidak dari DPRD Kota Malang kan langsung DPRD Jawa Timur. Ya tapi tetap saya bicara if I were you. Nek aku jadi sampean merah. Itu bagian dari among rasa tadi itu ya. bagian dari among rasa, ngempakne rasane rakyat lek diatur ngene iki rasane ya opo. Iya, Bener lho Mas. Ya. Kalau kita ndak sensitif begitu, ya kita nyapu jadi wakil rakyat itu. Ya, kalau ngomong lembaga wakil rakyat itu kan Kota Malang kemarin itu kan sempat rekor Bu Untari yang kasus korupsi APBD itu. Ibu sebagai orang yang pernah di situ, kemudian menilai itu bagaimana? Kurang hati-hati semuanya menurut saya. Jadi sebenarnya menjadi anggota DPR itu kan menjaga mulut, menjaga mata, menjaga hati, menjaga pikiran. Menjaga mulut itu nek ngomong ya ojo sembarangan. Gitu kan. Ya. Namanya orang rumah tangga aja ada rahasia. Bukan berarti bahwa di situ ada rahasia. Tetapi kan rumah tangga pun ada. Nah, itu juga mestinya ada bagian dari proses memasak di dapur. Ngono ki kan mesti ono ana wong sing kebeler tangane tapi lah gak cerita sih. Itu kan bagian dari cara. Oh, bawangnya jumlahnya sekian, brambangnya sakmene. Kemudian iki lek kate gawe sayur bening apa jenenge jagung karo kacang atau karo bayem, bayeme sakmene, banyune sakmene. Itu kan ditoto, diukur. Tahu formulanya, tahu raciannya sehingga tapi kemudian caranya berbicara iki lho panganan enak. Itu kan kudu kalau krek panganan enak iki panganan kan enggak ngono. Tapi gimana dengan garnish yang baik, dicicipin, ini lho makanan enak. Berarti lebih pada oknumnya ya Bu ya? Menurut saya bukan pada standar dari partai ya? Bukan? Oh enggak, partai tidak pernah mengajarkan orang korupsi, enggak ada itu. Bukan, maksudnya standar perilaku kemudian itu kan di partai sudah diatur maksud saya. Iya. Artinya kalau seperti itu memang murni oknum. Murni oknum. Dan kekurang pengetahuan. Coba di Persani sekarang banyak anggota DPR itu yang pengetahuannya terbatas. Itu yang kalau saya selaku anggota DPR dulu ya Mas ya, pengalaman saya pribadi, saya kan S1 dengan sudah berkoperasi. Kalau boleh tahu S1-nya apa Bu? Bidang apa? S1-nya jurusan sejarah. Oh, jurusan sejarah. Tapi akhirnya saya paham kebudayaan sejarah itu karena itu. Itu aja saya butuh waktu minimal, waktu itu nggak salah 6 bulan aku baru paham jenenge APBD. Ketika dilantik jadi anggota dewan. Iya, nggak ngerti belas itu APBD apa. Karena memang waktu itu kita belum dikasih nggak seperti sekarang. PD Perjuangan sekarang sangat ready. Calon anggota DPR aja sudah dikasih pembekalan, calon sun perda, iki APBD, iki. Dulu belum seperti nggak itu. Nggak ada, karena kan juga kami masih proses konsolidasi organisasi ya, kan belum mateng, sehingga kemudian hal semacam itu kalau toh pun diajarkan hanya sekali, tidak ada kemudian seniornya ini diminta untuk ngajari junior, itu dulu. Tapi ketika tidak tahu sama sekali APBD kan bukan berarti tanya sama eksekutif toh. Cara Ibu gimana belajar? Cara saya. Apa tanya sama eksekutif? Diajari sama almarhum Pak ini siapa? Terus Pak UP yang saya tahu. Pak Suhada. No. Saya sudah dulu. Yang biasanya ngajarin anggota DPR, saya ingat itu dulu diajarin di UP. Oh, siapa ya? Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu, Fakultas Hukum. Bukan Pak Ibnu ini loh ya, bukan Pak Ibnu Bupati loh. Iya, Pak Ibnu Fakultas Hukum ya. Iya. Nggak salah yang itu. dulu ya. Jadi saya di training di Brawijaya itu nggak salah seminggu. Bersama dengan Bu Sri apa itu. Itu inisiatif Bu Untari sendiri ya? Saya untuk belajar seperti saya itu. ikut. Kemudian jadi di situ saya banyak belajar. Banyak gitu belajar. Oh, terus kemudian
buka-buka buku. Terus kalau dikasih bintek ya, kan banyak dikasih bintek. Itu saya mesti merhatikan sampai selesai. Saya tidak pernah beranjak dari tempat kalau gurunya atau dosennya enggak. Dan saya selalu merhatikan sambil bertanya. Yang saya nggak ngerti saya bertanya. Kalau banyak teman-teman keluar masuk, saya enggak. Saya perhatikan betul, saya ini sampai betul-betul menguasai. Sampai betul-betul saya menguasai, sampai akhirnya saya betul-betul tahu. Ya, kembali ke baca peraturan juga. Peraturan dari pemerintah itu apa saja kita baca. Kembali pada sosok perempuan ya. Saya ingin tahu Bu, saya penasaran aja ini. Ibu ini istri juga ibu, kemudian aktivis organisasi. Gimana ini ya? Bagi waktunya ini gimana ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Itu ketika 96 masuk politik itu putra-putrinya umur berapa Bu? Masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil. Yang nomor 3 belum, yang nomor 2 aja belum keluar. Nah ya, itu gimana cara bagi waktunya itu? Dalam 24 jam? Iya, jadi kan saya sempat masak ya itu ya? Iya bisa. Sempat masak untuk suami? Bisa, waktu itu masih bisa. sering masak. Oh, nggak sering dibelikan dari makanan luar itu enggak ya? Enggak ya, masak sendiri? Ada pembantu. Oh, ada pembantu. Cuman selalu punya pembantu, saya nggak pernah nggak punya. 24 jam Ibu kalau di rumah jam berapa? Pada saat sibuk-sibuknya Bu Untari. Oh, sibuk-sibuknya. Iya. Ya saya jam loro baru lebu omah, jam loro Jam 2 pagi. Iya. Suami udah tidur. Udah. Itu sering seperti itu. Oh, sering. Jadi proses untuk menyatukan visi misi dalam sebuah kebersamaan membangun bangsa dan negara itu juga di dalam rumah itu juga perlu proses, Mas. Sama, tidak kemudian tiba-tiba begitu. Yang mendorong saya masuk dunia politik suami saya. Tapi saat misalkan dia jadi laki-laki gitu, istrinya nggak baik, cuma dia juga protes. Gimana? Protes. Oh, sempat protes? Oh iya, sempat. Padahal suami yang menyuruh Ibu ke dunia politik. Tapi jawabannya Ibu gimana kalau protes suaminya? Labian sih ngomong rene sampean. Oh. Kalau suaminya ngomong gini, tapi yang ngono ojo ngono tapi gitu, gimana jawabannya? jawabannya? Kami bicarakan. Apa? Kami bahas. Oh. Aku butuh ya apa sih Pak ngaturnya. Akhirnya saya ngerti caranya ngatur. Bagaimana keseimbangan di dalam rumah, di luar rumah. Di luar rumah itu bisa di pemerintahan maupun di organisasi yang lain. Nah, seluruh apa yang saya lakukan itu cukup oleh suami saya. Itu yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Suami saya mendukung sepenuhnya. Cuman maksudnya mendukung ini Bu kemana-mana didampingi atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah. Oh. Saya sendirian aja kemana-mana. Sampai sekarang suami saya bukan tipologi orang mau apa ya, awal-awal di politik itu saya memang dia dampingi. Ya. Setelah tahun 2005 saya dilepas Mas. Awal saya dampingi terus karena saya kan blank, nggak pada ngerti apa-apa. Ngerti organisasi tapi aku nggak ngerti politik. Ini dampingi sama dia 2005-2006 itu saya sudah dilepas. Dah wis mama wis dewi begitu. Cuma dia amati dari jauh. Disiapkan berbagai hal yang menjadi supporting saya. Begitu. Itu mungkin yang kalau di banyak orang nggak ada. Oke, sebagai seorang perempuan dengan aktivitas ibu yang begitu banyak. Ya apa dengan anak-anak gitu kan? Lah bukan, artinya gini. Ada nggak yang belum tercapai? Ada. Apa Bu? Pengen jadi nenek. Teman-teman saya sudah pada punya cucu, saya belum. Wah, ini di luar dari asa duka ini. Lucu kan? Luar biasa. Sederhana saja. Ya. Karena bagi saya jabatan setinggi apapun kita tetap pulang. Kita tetap jadi manusia biasa. Ya. Sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak. Sudah dimerasain semua. Sudah rasain semua. Tinggal sebagai nenek ini yang kakak-kakak saya kan sudah pada jadi nenek. Iya. Mudah-mudahan segera menjadi nenek.